Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 AK3B akan mempresentasikan tentang siklus konversi. Jadi sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Anissa Syaranti Wangking dan partner saya Nita Purborini Alifiani. Jadi di sini pembahasan pertama ada siklus konversi atau sistem konversi. Yang artinya itu siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk jadi yang bisa berupa barang atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi ini tuh sistem akuntansi mencatat suatu kejadian ekonomi ya atau disebut juga sebagai transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Selanjutnya di sini ada untuk memahami lebih dalam. Di sini ada sistem aplikasi dalam siklus konversi. Jadi di sini yang pertama, di sini ada sistem penggajian yang tujuannya itu untuk menghitung gaji karyawan, mencetak cek, memelihara catatan dan gaji kumulatif, dan perusahaan yang menggunakan sistem ini itu ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Lalu yang kedua ada sistem persediaan yang tujuannya itu untuk memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah persediaan tertentu itu memerlukan penambahan. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan sistem ini itu ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Lalu yang terakhir ada sistem produksi atau sistem akuntansi biaya, yang dimana tujuannya itu untuk menentukan kos produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem ini itu ada perusahaan jasa dan manufaktur. Selanjutnya di sini ada sistem persediaan. Sistem persediaan itu merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Sebuah sistem persediaan memproses dua jenis transaksi yang telah dibahas dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kedua transaksi tersebut adalah transaksi pembelian barang dan transaksi penjualan barang. Sini yang akan dibahas pertama adalah pembelian barang, transaksi pembelian barang, yang dimana siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang. Pencatatan untuk transaksi itu terdapat dua metode, yaitu metode periodik dan perpetual. Kalau misalkan jurnal untuk pencatatan transaksi pembelian, yang di debit itu ada pembelian dan yang di kredit itu ada utang dagang. Kalau misalkan jurnal untuk pembelian persediaan, yang di debit itu persediaan barang dagang dan yang di kredit itu adalah utang dagang. Selanjutnya yang kedua ada transaksi penjualan barang, yang dimana pencatatan harga pokok penjualan itu terbagi menjadi dua metode. Yang metode pertama itu ada metode periodik, yang dimana perusahaan itu tidak perlu membuat jurnal saat terjadi transaksi penjualan. Jadi cara menghitung harga pokok penjualannya itu adalah nilai pembelian ditambah dengan harga pokok persediaan awal. Nah, hasil dari penjumlahan ini tuh akan bisa disebut juga sebagai harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, jadi untuk cara menghitung harga pokok penjualan itu adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan harga pokok persediaan akhir. Lalu selanjutnya ada metode perpetual. Di metode perpetual, jurnalnya itu akan dibuat saat terjadinya transaksi, yang dimana di debitnya itu ada harga pokok penjualan dan yang di kreditnya adalah si persediaan. Jadi pada akhir periode, saldo akhir pada rekening harga pokok penjualan itu merupakan harga pokok barang yang dijual selama satu periode yang berarti. Selanjutnya di sini kita akan bahas laporan yang dihasilkan. Jadi yang pertama ada laporan status persediaan atau inventory status report, yang dimana laporan ini tuh berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Laporan ini tuh memberikan penjelasan tentang persediaan yang dilaporkan dalam neraca. Lalu yang kedua ada laporan per jenis persediaan
persediaan atau query inventory item. Yang dalam sistem itu online dan real time, karyawan perusahaan itu bisa mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan ini dihasilkan. Jadi ada dua pilihan kalau ingin mengetahui informasi tersebut, yaitu dengan cetak dengan kertas ataupun melalui layar monitor. Lalu laporan yang kedua ada laporan pemesanan kembali atau reorder report, yang dimana laporan ini tuh mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Bila kuantitas turun sampai titik pemesanan kembali, sistem pengawasan persediaan memasukkan informasi ini di dalam laporan. Lalu yang terakhir ada laporan hasil perhitungan fisik atau physical inventory report, di mana laporan ini tuh berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Dengan laporan ini maka penghitungan harga pokok penjualan dapat dilakukan, dan laporan itu terutama itu akan menghasilkan atau dibuat jika perusahaan menggunakan metode periodik untuk mengelola catatan persediaan barang. Selanjutnya ada catatan akuntansi, yang dimana catatan akuntansi itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada sistem manual dan menggunakan metode perpetual. Yang dimana perusahaan itu pasti akan membutuhkan rekening pembantu persediaan yang disebut juga sebagai kartu persediaan. Jadi dalam kartu persediaan ini itu akan dicatat bertambah dan berkurangnya nilai persediaan per jenis barang, dan dicatat bertambah dan berkurangnya kuantitas persediaan dan saldo yang baru. Lalu yang kedua ada sistem berbasis komputer, di mana ada dua pendekatan, ada pendekatan file dan pendekatan sistem manajemen database. Yang pertama ada pendekatan file, yang dimana itu dia tuh sistemnya itu sama seperti sistem manual. Namun catatan akuntansi itu terdiri dari file induk atau master file dan file transaksi atau transaction file. Yang kedua ada pendekatan sistem manajemen database atau DBMS, yang dimana data yang disimpan itu sama, namun DBMS itu akan menyimpan data ini secara independen menggunakan file induk persediaan yang berisi ekuivalen dengan kartu persediaan dalam sistem manual dan berisi satu record setiap jenis barang. Selanjutnya di sini kita akan ke prosedur transaksi persediaan menggunakan komputer. Jadi pada awalnya ada dokumen laporan penerimaan barang yang akan divalidasi dan diupdate. Di sini juga ada file induk persediaan yang akan dicetak dan akan menjadi sebuah dokumen laporan pemesanan kembali, yang nantinya tuh file induk persediaan ini tuh akan divalidasi dan diupdate juga. Nah, setelah divalidasi dan diupdate, itu akan disimpan secara online menjadi transaksi persediaan. Nah, nanti transaksinya itu akan dicetak dan dibuat sebuah ringkasan. Nah, ringkasannya itu akan bisa disimpan secara online menjadi file ringkasan besar, dan bisa juga dijadikan sebuah dokumen laporan kontrol. Selanjutnya ada sistem produksi. Jadi buat siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan atau kuantitas itu tuh akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat persediaan atau inventory level. Dan sebaliknya, siklus produksi itu akan memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Lalu ada informasi tentang bahan baku akan dikirim ke pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian atau purchase requisition, dan sebaliknya siklus pembelian itu juga akan memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Lalu informasi tentang kebutuhan tenaga kerja itu akan dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian, yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Dan terakhir ada informasi tentang kos produksi dikirimkan ke siklus produksi dan pelaporan. Oke, selanjutnya ada aktivitas dalam sistem produksi. Yang dimana ini ada, yang pertama itu ada desain produk, yang kedua ada meliputi perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga itu ada
kegiatan produksi, dan yang keempat adalah aktivitas akuntansi biaya. Yang pertama desain produk, yang dimana desain produk ini mencakup perancangan dan pengembangan produk. Dalam tahap ini informasi mengenai produk yang akan diproduksi dirumuskan dan bahan-bahan dan daftar basi yang diperlukan. Nah, di kegiatan ini yaitu melakukan output, yaitu ada bill of material atau daftar bahan yang akan dikirimkan ke perencanaan dan penjadwalan. Lalu yang kedua itu ada operasionalis atau daftar operasi yang dikirimkan ke bagian perencanaan dan penjadwalan untuk proses produksi lebih lanjut. Yang kedua ini ada perencanaan dan penganggaran. Bagian ini tuh bertugas untuk mengatur perencanaan kebutuhan produksi berdasarkan informasi dari desain produk serta permintaan. Dia melakukan input yang diterima yaitu berupa bill of. Lalu di perencanaan dan penjadwalan itu melakukan output juga, yang dimana dari permintaan bahan baku dan tiket pindah yang diteruskan ke bagian kegiatan produksi. Di sini juga terdapat PDP atau produk dalam proses yang di input, yang di output, dan produk jadi yang dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Lalu yang ketiga ini ada kegiatan produksi. Ini adalah tahap utama dalam sistem produksi, yang dimana di kegiatan produksi ini tuh dia melakukan dia menerima penerimaan order produksi, permintaan bahan, dan tiket pindah. Di mana bagian kegiatan produksi ini akan menerima order produksi dari bagian perencanaan dan penjadwalan. Lalu di sini juga akan melakukan proses produksi yang dilakukan sebagai instruksi pada order produksi, operasionalis, dan bill of material. Di sini juga di sini kegiatan produksi juga mengirimkan tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan bahan kepada akuntansi biaya. Lalu yang keempat, akuntansi biaya. Dalam siklus ini tuh bagian ini bertanggung jawab untuk mencatat, menghitung seluruh biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Dalam akuntansi biaya ini, input dari dia terima input yaitu dari sistem manajemen SDM, yang dimana dia menerima tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan bahan, dan dia juga menerima dia dilakukan output, yaitu adalah harga pokok produksi yang dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan serta laporan ke manajemen. Lalu selanjutnya adalah sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya ini adalah tahap akhir dalam sistem produksi, yang dimana tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya itu adalah yang pertama menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua itu menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga dan keputusan tentang komposisi produk. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Jenis dan laporan akuntansi biaya. Yang pertama itu ada jenis-jenis sistem akuntansi biaya. Ada yang pertama sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Yang kedua adalah sistem penentuan harga pokok proses atau proses costing. Lalu laporan yang akan dihasilkan dari akuntansi biaya ini adalah laporan kontrol, yang dimana laporan ini memberikan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses. Sistem akuntansi biaya biasanya menggunakan laporan ini untuk mengisahkan seluruh pesanan atau kelompok produk yang ditambahkan atau dikeluarkan dari rekening persediaan produk dalam proses. Lalu yang kedua, laporan harga pokok produksi atau production cost report. Sistem akuntansi biaya menghasilkan beberapa laporan biaya produksi yang berbeda. Ada jenis laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk per pusat produksi. Ada juga laporan yang menghasilkan laporan per jenis produk. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, laporan ini menyajikan informasi anggaran, biaya, dan realisasinya. Di sini ada
prosedur akuntansi biaya secara manual. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart prosedur akuntansi biaya secara manual. Jadi pertama-tama di bagian gudang itu akan mengirimkan laporan order ulang ke bagian pengawas produksi. Setelah itu pengawas membuat jadwal produksi secara manual dan mengeluarkan dokumen rangkap, yaitu order produksi 1 dan 2. Order 1 akan dihubungkan ke halaman A yang nantinya itu akan dimasukkan ke bagian pabrik, dan order 2 akan masuk ke bagian akuntansi biaya. Bagian pabrik yang sudah menerima order produksi 1 tadi itu akan membuat bukti permintaan bahan secara manual dan hasilnya akan dihubungkan ke halaman B, yang nantinya akan dikirim ke gudang. Lalu gudang akan mengeluarkan bahan sesuai dengan bukti permintaan bahan. Setelah bahan diterima, bagian pabrik akan membuat produk. Lalu juga akan menyiapkan tiket kerja. Tiket kerja tersebut itu akan dihubungkan ke halaman C. Setelah selesai, mereka itu akan membuat order produksi final yang nantinya akan dikirim ke bagian akuntansi biaya. Sementara itu, di bagian akuntansi biaya, setelah dia menerima order produksi dari order produksi 2 dari pengawas, akan menyiapkan catatan biaya yang akan diarsipkan dan diurutkan sesuai nomor. Lalu bersamaan dengan bukti permintaan bahan dan tiket kerja yang sudah diterima tadi, itu akan digunakan sebagai informasi untuk mencatat biaya produksi. Lalu catatan biaya dan order produksi final itu akan digunakan untuk menghitung harga pokok per unit. Setelah hasil dari perhitungan tersebut itu akan dimasukkan ke dalam jurnal voucher, lalu akan dikirim ke bagian akuntansi keuangan dan juga akan diarsipkan ke dalam sesuai dengan urut nomor. Oke, flowchart selanjutnya ada prosedur akuntansi biaya berbasis komputer. Yang pada awalnya bagian gudang itu akan mengirimkan dokumen laporan order ulang ke pengawas produksi. Lalu pengawas produksi akan menerima dokumen tersebut dan akan membuat jadwal produksi secara manual. Setelah membuat jadwal, dia akan menghasilkan 2 dokumen rangkap, yang dimana dokumen rangkap 1 akan diarsipkan menjadi arsip A dan dokumen rangkap 2 akan dijadikan menjadi arsip E. Arsip E ini tuh akan dikirim ke Departemen Pengolahan Data dan arsip A akan dikirim ke bagian pabrik. Di bagian pabrik, dokumen order produksi tadi itu akan dibuat menjadi bukti permintaan bahan dan nantinya akan membuat produk dan akan dijadikan sebagai dokumen bukti permintaan bahan yang akan diarsipkan menjadi arsip B. Nah, setelah membuat produk secara manual, maka bagian pabrik itu juga akan membuat tiket kerja dan tiket kerja itu akan dibuat sebagai laporan produk jadi. Nah, laporan produk jadi itu nanti akan dijadikan dokumen laporan produk jadi yang akan dijadikan sebagai arsip D. Lalu untuk arsip E yang tadi diberikan ke dokumen pengolahan data, itu tuh akan dimasukkan data secara online menjadi data produksi yang kemudian akan dibuat sebagai file harga pokok pesanan. Di mana file harga pokok pesanan ini tuh akan disimpan secara permanen dan akan dijadikan sebagai transaksi biaya. Transaksi biaya ini tuh akan dijadikan sebagai perhitungan harga pokok per unit dan cetak laporan produksi. Nah, untuk arsip D yang tadi yang berisi laporan produk jadi itu tuh akan dimasukkan secara online menjadi entry data produksi dan akan dihitung juga harga pokok per unit dan cetak laporan harga pokok produksi. Nah, nantinya setelah itu akan jadi 2 dokumen. Yang pertama ada dokumen jurnal voucher yang nantinya akan diarsipkan menjadi arsip N dan akan dikirim ke akuntansi keuangan dan juga akan menghasilkan dokumen laporan harga pokok produksi. Kemudian untuk arsip B yang berisi bukti permintaan bahan tadi itu akan dikeluarkan oleh bagian gudang dan akan dijadikan sebagai dokumen bukti pengiriman bahan yang akan dikirimkan ke Departemen Pengolahan Data.
Oke, selanjutnya adalah sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Sistem manajemen sumber daya manusia ini adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Kegiatan yang mencakup dalam sistem manajemen sumber daya manusia itu yang pertama ada seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, yang kedua itu ada pelatihan dan training karyawan baru, yang ketiga itu penempatan placement atau penugasan karyawan baru, yang keempat itu ada penggajian atau penentuan gaji upah dan insentif lainnya, yang kelima itu ada evaluasi kinerja karyawan, yang keenam ada pemberhentian karyawan. Di kegiatan ini tuh untuk yang nomor 1 seleksi calon karyawan, pengangkatan karyawan baru, dan nomor 6 ini atau pemberhentian karyawan itu hanya dilakukan sekali untuk setiap karyawan. Sedangkan yang nomor 2 sampai nomor 4, nomor 5 itu akan dilakukan berulang-ulang selama karyawan itu masih aktif bekerja dalam perusahaan. Di sini ada sistem hubungan antara sistem penggajian dan sistem lainnya. Di diagram ini, Departemen Manajemen SDM itu memberikan input tentang pengangkatan karyawan baru, penghentian karyawan lama, dan perubahan tarif gaji dan upah karena gaji atau promosi ke sistem penggajian. Lalu karyawan juga memberikan info tentang potongan wajib seperti iuran, dana pensiun. Lalu untuk macam-macam departemen dia mengirimkan sistem ini menerima data berupa jam kerja untuk setiap karyawan. Lalu lembaga pemerintah memberikan informasi tentang tarif pajak dan petunjuk pengisian SPT sesuai dengan aturan perpajakan yang ada. Lalu perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya dan organisasi lain memberikan input tentang tata cara perhitungan dan pembayaran premi asuransi kewajiban keuangan lainnya. Nah, dalam sistem ini, cek ini merupakan output utama, yang dimana karyawan ini akan menerima cek pembayaran kompensasi kerja mereka. Lalu cek gaji ini akan dikirimkan ke bank untuk mentransfer dana dari rekening induk ke rekening khusus gaji. Lalu cek juga dikeluarkan untuk membayar kepada lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya untuk memenuhi kewajiban, misalnya PPh dan premi asuransi. Lalu di sini juga nanti sistem pengajian mengirimkan laporan pajak dan PPh ke lembaga pemerintah. Sistem penggajian juga mengirimkan laporan tentang data jam kerja dan kehadiran ke macam-macam departemen. Lalu juga sistem penggajian mengirimkan laporan ke Departemen Manajemen SDM. Di sini ada arus data penggajian. Terdapat 7 bagian, yaitu ada yang pertama ada update file induk gaji, yang kedua itu ada update tarif pajak dan potongan, lalu yang ketiga validasi data jam dan kehadiran, yang keempat membuat perhitungan gaji, yang kelima pembayaran gaji karyawan, yang keenam itu menghitung tunjangan dan pajak, yang ketujuh adalah membayar PPh dan potongan. Untuk yang pertama, update file induk gaji, yang dimana tahap ini dilakukan oleh Departemen SDM untuk memastikan bahwa data gaji setiap karyawan yang ada di file induk gaji sudah diperbarui. Nah, di sini tuh data yang diterima oleh update file gaji itu berupa bon dan potongan yang terkait dengan karyawan. Lalu, data yang akan dikirimkan keluar itu berupa file induk gaji yang berisi informasi terbaru mengenai gaji pokok, tunjangan, potongan, dan data karyawan lainnya. Lalu yang kedua, itu ada update tarif pajak dan potongan. Bagian ini bertugas memperbarui tarif pajak dan ketentuan potongan lain yang mungkin masih berlaku. Data yang diterima itu ada tarif pajak dan potongan, terus ada tarif dan ketentuan pajak dari instansi pemerintah dan informasi dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan lainnya mengenai potongan. Nah, data yang dikeluarkan oleh update tarif pajak dan potongan ini adalah tarif pajak dan potongan terbaru yang akan digunakan dalam perhitungan gaji. Lalu yang ketiga ada validasi data jam dan kehadiran kerja. Tahap ini itu mengumpulkan dan memverifikasi data kehadiran karyawan yang dikirimkan dari berbagai departemen. Nah, di mana data yang diterima itu ada tiket waktu kerja dan kartu jam kerja dari setiap departemen. Data yang akan dikirimkan itu ada data hadir yang telah divalidasi untuk digunakan dalam perhitungan gaji. Yang keempat ini ada membuat perhitungan gaji, dan di mana di sini itu karyawan menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang sudah divalidasi seperti jam kerja,
tarif pajak, dan potongan lainnya. Nah, data yang diterima dari membuat perhitungan gaji itu adalah data dari file induk gaji, data hadir dan jam yang divalidasi, dan tarif pajak dan potongan. Lalu, data yang dikirim keluar itu adalah gaji yang akan diterima karyawan setelah pajak dan potongan lainnya yang akan dikirimkan ke bagian 5, yaitu pembayaran gaji dan karyawan. Dan di mana di pembayaran gaji dan karyawan ini dia menerima nih gaji yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Lalu pembayaran tersebut akan diserahkan kepada bank untuk ditransfer ke rekening karyawan. Lalu yang keenam ini data menghitung tunjangan pajak, yang dimana dia menerima informasi dari file induk gaji, tarif pajak, potongan, serta informasi lainnya dari Departemen SDM. Yang dikeluarkan dari menghitung tunjangan pajak ini yaitu potongan gaji dan pajak, yang akan dikirimkan ke bagian 7, yaitu membayar PPh dan potongan. Pada tahap terakhir ini bertujuan untuk membayar potongan pajak penghasilan dan potongan lainnya kepada pihak terkait termasuk instansi pemerintah dan perusahaan asuransi. Nah, data yang diterima dari bagian ini yaitu laporan pajak dan PPh serta cek laporan dari sistem perhitungan tunjangan dan pajak. Lalu data yang akan dikeluarkan itu adalah laporan yang resmi yang akan diserahkan ke instansi pemerintah dan perusahaan asuransi lainnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah prosedur penggajian secara manual. Di sini ada 6 bagian, yaitu ada supervisor, karyawan, bagian gaji, bagian utang, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama ini, berdasarkan lamaran yang masuk, bagian ini menyaring dan mengangkat karyawan. Hasil dari proses ini yaitu surat pengangkatan karyawan baru yang akan didistribusikan ke dokumen. Lalu, supervisor ini menerima tebusan surat pengangkatan karyawan baru, menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru, dan memberikan beban pekerjaan pada karyawan baru. Nah, yang ketiga, lalu selanjutnya itu menjelang tanggal pembayaran gaji, bagian ini memeriksa tiket kerja dan kartu jam kerja. Setelah diperiksa, kartu jam kerja diteruskan ke bagian gaji, sedangkan tiket kerja diserahkan ke bagian akuntansi. Untuk bagian karyawan, setelah menerima surat pengangkatan karyawan ini akan memperoleh schedule kerja dari atasannya langsung, yang dimana jumlah kerja dan jam hadir kerja akan direkam dalam satu kartu jam kerja dan tiket kerja yang akan diserahkan ke atasannya langsung. Lalu pada bagian gaji, dia itu menerima tebusan surat pengangkatan pegawai baru yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat catatan gaji kumulatif yang sementara akan diurutkan sesuai abjad. Bagian ini juga menerima kartu jam kerja yang dikirimkan oleh supervisor, yang dimana atas dasar dokumen ini bagian kerja akan membuat daftar gaji yang akan diarsipkan sesuai membuat daftar gaji baik 2 lembar yang menyerahkan ke bagian utang. Selanjutnya bagian ini juga akan melakukan pengarsipan kartu kerja sesuai huruf abjad, yang terus memperbarui catatan gaji kumulatif dan mengarsipkan catatan gaji kumulatif berdasarkan huruf abjad. Lalu pada bagian utang, atas dasar gaji yang diterima, daftar gaji yang diterima, bagian ini akan membuat voucher transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank menyetorkannya ke bank. Nah, untuk bagian lalu terdapat 2 dokumen rangkap, yaitu daftar gaji dan voucher yang akan diarsipkan. Lalu bagian akuntansi, setelah menerima tebusan bukti setor bank dari bank, bagian akuntansi kemudian mencocokkan tebusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan mengarsipkannya sesuai urut tanggal. Setelah kegiatan berakhir, bagian akuntansi akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting ke buku besar. Lalu bagian keuangan ini juga menerima 2 buku rangkap, yaitu daftar gaji dan voucher yang akan dikirimkan yang akan melakukan kegiatan manual, yaitu membuat dan membagi daftar gaji voucher
yang akan dikirimkan berupa dokumen, yaitu cek gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Lalu voucher juga dapat dibatalkan. Ada kegiatan manual yang akan dibatalkan. Sekian presentasi dan rangkuman dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.